Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum dimulai hidupkan kameranya. Yang belum hidup silakan hidupkan. Baik, selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana hari ini kita sudah masuk pertemuan 7 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi kita akan melaksanakan UTS tanggal 21 Oktober hari Kamis jam 8. Jadi saudara siap-siap ya untuk UTS, pelajari materi 1 sampai 7, dari materi pengantar pendidikan sampai ideologi poin 1 sampai 3 ya. Nanti yang di Island itu materi 1 sampai 4 yang masih saya buka, 5 sampai 7 nanti saya buka ya ketika tugasnya sudah terkumpul. Baik, hari ini kita akan diskusi ya, ibaratnya saya akan menjelaskan materi yang mungkin sudah saya tugaskan sebelumnya. Jadi terakhir saya menjelaskan sampai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar dan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk seperti biasa ya, tugas ketika saya nge-meet itu saudara meresum apa yang saya sampaikan dan dikirim sampai waktu yang sudah saya tentukan. Ya, kalau mau lebih efektif ketika saya ngomong bisa dengar sambil nulis. Jadi ketika selesai nge-meet bisa langsung kumpul tugasnya tanpa menunda-nunda. Baik, sebelum saya menjelaskan ya materi ini, saya mau nanya pendapat saudara ya. Apakah konsep Pancasila sebagai dasar dan ideologi itu sama atau berbeda? Coba saya tanya, Siti ada? Ada Siti? Saya, Bu. Iya. Oke, menurut Siti, konsep Pancasila sebagai dasar dan ideologi sama atau berbeda? Menurut saya sama, Bu. Sama bagaimana? Sama-sama membahas, sebenarnya sih kalau dasar negara itu kan sebagai dasar negara itu kan Pancasila ya, Bu. Kalau dan di ideologi pun membahas tentang itu, Bu. Ideologi juga membahas tentang itu. Oke, berarti sama menurut saudara? Iya, Bu. Oke, yang lain yang kameranya masih mati tolong dihidupkan. Coba Arif ada? Arif Nabil. Ada, Bu. Oke, menurut Arif bagaimana? Menurut saya sama juga, Bu. Kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi itu sama, Bu, membahas dasarnya. Apa maksud Pancasila sebagai dasar?
Sebagai pondasi negara, Bu. Sebagai pondasi. Fondasi. Iya, Bu. Fondasi dalam apa? Untuk membangun negara. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Coba Fiora ada? Iya, Bu. Oke, menurut Fiora gimana? Menurut saya sama juga, Bu, karena itu tuh sebagai pandangan hidup bangsa, Bu. Jadi Pancasila dijadikan sebagai pandangan dan cita-cita bangsa Indonesia, Bu. Dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kalau kita lihat dari materi kita ya, kalaupun sama, pasti tidak akan dipisahkan dalam bab yang berbeda, ya. Ya, jadi Pancasila sebagai dasar dan sebagai ideologi itu punya konsep yang berbeda ya. Kalaupun nanti saudara ikut CPNS ya, itu di tes wawasan kebangsaan, akan ada pilihannya ketika ada pernyataan ini, apakah fungsi Pancasila ini? A sebagai dasar, B sebagai ideologi, C sebagai pandangan hidup, D sebagai sistem filsafat, E sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau dari pertanyaan itu berarti kan dari 5 pilihan itu berarti punya konsep yang berbeda. Seperti yang kita pelajari sekarang ini. Pancasila sebagai dasar dan sebagai ideologi, ya, itu ada maknanya. Yang pertama sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar itu merupakan acuan atau pedoman ya para penyelenggara pemerintah dalam membuat norma-norma yang berlaku di Indonesia. Baik norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Jadi kalau sebagai dasar negara itu adalah acuan dalam pembuatan norma-norma yang berlaku. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi itu adalah bagaimana seperangkat pemikiran warga negara itu harus berlandaskan daripada Pancasila. Nah, jadi di sini diharapkan bagaimana pola pikir atau mindset yang dimiliki oleh warga negara itu harus sesuai dengan Pancasila. Jadi pada ideologi itu diharapkan dulu pola pikir saja, belum bentuk ada implementasi yang diharapkan. Sedangkan di dasar negara itu sudah ada bentuk implementasinya ya dengan cara membuat aturannya, outputnya aturan hukumnya. Makanya Pancasila sebagai dasar negara itu saling berhubungan dengan konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Nah, itu dua konsep yang berbeda. Beda lagi dengan mungkin ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup tuh sudah ada wujud implementasinya yang diharapkan. Sudah ada bentuk tindakan, sikap, cara berbicara ya, lisan ya, baik dalam lisan ataupun tindakan itu sudah sesuai dengan Pancasila. Itu dalam pandangan hidup bangsa. Jadi benar-benar sudah menjalankannya. Dengan apa ya, mungkin menjalankan setiap sila ada Pancasila. Ya, dulu pertama kali 36 butir, yang terbaru itu ada 45 butir. Nah, itu konsepnya. Kita bahas dulu Pancasila sebagai dasar, ya. Pancasila sebagai dasar negara. Ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5. Yang menjadi inti di sini negaranya ya. Siapa yang masih ingat apa syarat untuk menjadi sebuah negara? Apa saja indikator untuk menjadi sebuah negara? Ibu permisi menjawab, Bu.
Yang ada 4 Siapa? unsur itu, Ibu. Ya, coba silakan. Yang pertama adanya wilayah negara, yang kedua adanya warga negara, yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adanya pengakuan dari negara lain. Oke, baik ya. Benar yang dikatakan Aina ya. Jadi ada beberapa unsur untuk menjadi sebuah negara. Itu dibedakan dari 2 unsur. Yang pertama itu unsur konstitutif ya, yang disebutkan Aina tadi, ada wilayah, rakyat, atau pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Sedangkan unsur deklaratifnya ditambah yaitu pengakuan dari negara lain. Bahkan ya di awal pertemuan sudah saya jelaskan, ada beberapa ahli juga mengatakan untuk menambahkan negara itu untuk bisa menjadi lebih mandiri, bebas, merdeka, ya pertama harus punya prinsip atau suatu pemahaman yang kita kenal ideologi ataupun dasar negara itu sendiri, yaitu Pancasila. Makanya di awal pertemuan saya jelaskan Pancasila itu jauh benar-benar dirumuskan sebelum Indonesia merdeka. Konsep negara itu ada banyak sekali ahli yang mengatakan pengertiannya. Saya ambil di sini di Penolo ya. Di Penolo mengatakan negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Jadi di konsep di Penolo ini ada beberapa indikator yang menjadi acuan untuk menjadi pengertian negara baginya. Adanya organisasi kekuasaan yang berdaulat, adanya tertib, adanya umat, adanya daerah. Ya, nah, berarti ini merupakan salah satu syarat yang sama yang disebutkan dalam unsur konstitutif dan deklaratif tadi, bahwa negara itu ini loh gitu, adanya suatu wadah ya, wadah tempat wilayah, adanya pemerintahan di dalamnya, adanya rakyat, adanya tata tertib, ada hukumnya, ya, itu yang dikatakan negara. Tujuan negara itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Tujuan negara itu banyak ya. Dari beberapa para ahli mengatakan bahwa negara itu harus mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu memberikan kekuatan, ya, kekuasaan, kebesaran, keagungan, kepastian hidup, keamanan, ketertiban, kemerdekaan, keadilan, ya, kesejahteraan, kebahagiaan hidup. Itu adalah hal-hal yang harus ibaratnya dipenuhi oleh negara itu ketika dia sudah menjadi suatu negara yang benar-benar merdeka dan mandiri. Menurut saudara ya, dari tujuan tadi yang saya sebutkan, apakah saudara sebagai individu ya, sebagai warga negara Indonesia sudah mendapatkan beberapa itu atau tidak ada sama sekali atau hanya ada 1 atau 2 atau bagaimana? Coba saya tanya. Ada Fauzi. Enggak semua, Bu. Paling yang saya dapatkan dari hak dan kewajiban, Bu. Dari tujuan negara yang mana? Dari tujuan kenegaraan dia udah dapat kesejahteraan, kemerdekaan, terus keadilan, kepastian hidup, keamanan, ketertiban. Udah, Bu. Contohnya apa kalau dalam bentuk kesejahteraan? Kesejahteraan mungkin kalau untuk saya hidup ini, Bu, hidup sejahtera, tidak ada konflik. Iya, Bu, tidak ada perang. Oke. Jadi menurut Fauzi, saudara sudah merasakan beberapa tujuan negara yang telah disebutkan oleh para ahli tersebut ya? Iya, Bu. Itu enggak semua, Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, coba ada di sini Sari Dewi.
Iya, Bu. Menurut saudara dari tujuan yang disebutkan tadi, mana yang paling menjadi masalah dominan di Indonesia? Itu keadilan, Bu. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih adanya ketidakadilan dalam menegakkan hukum, Bu. Seperti kayak kasus-kasus yang ada di televisi, seperti apabila orang itu kayak lebih ada membayar, jadi kayak kalau hukuman penjaranya itu bisa direndahkan. Sedangkan waktu itu ada seorang kakek, dia melakukan hal yang kesalahan kecil, dia di penjara itu lebih lama dari orang yang membayar waktu itu, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi menyuap maksudnya. Iya, Bu. Jadi saudara melihat dari pandangan saudara bahwa kasus keadilan dalam tujuan negara itu masih belum penuh ditegakkan di Indonesia karena ada kasus orang yang punya kelebihan dalam uang bisa membayar uang itu agar hukuman itu bisa meringankannya, sedangkan yang tidak punya duit atau uang menerima saja apa yang ada gitu. Iya, Bu. Nah, jadi dari masalah tadi ya, dari pendapat saudara ya, kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar ya, masalah yang mungkin sudah ada, masalah yang belum ada, itu diatur dalam norma ya, diatur dalam norma hukum ya. Kalau kita di Indonesia hukum tertulis ya, ibaratnya hukum tertulis menjadi hukum yang paling diberlakukan di Indonesia. Nah, dengan apa? Ya buat aturan tadi dalam suatu peraturan. Nah, apa implikasinya dengan Pancasila sebagai dasar? Akhirnya akan ada hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang paling tinggi pasti Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi sumber hukum dari segala sumber hukum ya. Jadi kalau sumber hukum yang paling tinggi Pancasila, peraturan perundang-undangan yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi Pancasila tidak masuk dalam tingkatan peraturan perundang-undangan. Karena dia menjadi sumbernya. Di bawah undang-undang apa? Ketetapan MPR, lanjut undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi apa? Peraturan pemerintah. Lanjut peraturan presiden. Ada perda provinsi, ada perda kabupaten atau kota, ya. Itu tingkatannya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ya. Jadi ketika ada aturan di bawahnya, itu harus merujuk dari aturan yang di atasnya atau mungkin di atas paling atas. Maka kalau kita temui di aturan hukum pasti ada menimbang mengingat ya. Menimbang itu pasti tidak jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau mungkin mengingatnya tidak lebih juga daripada aturan yang terkait tentang itu atau yang mendukungnya atau mungkin aturan jauh sebelum itu atau aturan yang tinggi di atasnya. Ya, jadi ini implikasi daripada Pancasila sebagai dasar. Konsekuensinya apa? Ya, Pancasilanya sebagai dasar. Yang pertama, Indonesia akhirnya membentuk menjadi suatu negara kesatuan. Maka kita sering kenal namanya NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sangat berhubungan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya. Jadi negara Indonesia berbentuk negara kesatuan karena kita itu beragam ya macam kebudayaan, adat, ras, ya. Agama, apapun itu beda ya, walaupun kita berbeda tetap satu jua ya, itu sesuai dengan semboyan kita
Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dari lambang negara atau lambang Pancasila itu sendiri yang dicengkramnya ya, dalam satu pita. Yang kedua, akhirnya Indonesia menganut yang namanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, dan dilaksanakan menurut undang-undang sesuai pasal 1 ayat 2 tahun UUD Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan sila kedua dan keempat. Yang ketiga, yang terakhir ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Itu sesuai dengan sila kedua pada pasal 1 ayat 3. Ya. Jadi konsep negara hukum Indonesia itu ada 3 unsur. Yang pertama Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Itu inti daripada Pancasila sebagai dasar ya, dari implikasinya, konsekuensinya. Dan apa alasan Pancasila ini diperlukan ya sebagai dasar? Agar Pancasila itu memberikan arahan ya tentang hukum yang menciptakan suatu keadaan negara yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lebih kepada memberikan arah hukum yang jelas, yang sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila, ya, dan tidak melenceng daripada Pancasila. Apabila hukum atau aturan yang dibuat itu melenceng daripada Pancasila, pastilah itu pasti ibaratnya akan ada terjadi pro dan kontra dari semua masyarakat kita. Ya, untungnya kita masih menganut sistem demokrasi yang itu sesuai dengan sila keempat. Apabila ada aturan atau kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan atau hukum ya tidak sesuai, itu bisa diperdebatkan, dipertanyakan lagi, dan diuji cobakan ya dalam waktu bisa 3-6 bulan. Apabila masih banyak yang tidak suka atau kontra, itu bisa ditarik dan tidak jadi diterapkan di Indonesia. Ya, itu untungnya. Tapi kalau kita masih, ibaratnya kalau kita menganut ideologi komunis ya atau apa, ya suka tidak suka, mau tidak mau, aturan itu harus tetap dijalankan. Nah, untungnya kita masih menganut ideologi yang ibaratnya masih mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia. Ya, kalau sudah berkumpul semuanya pasti akan terjadi penarikan aturan tadi. Ya, kalau sudah bersatu semuanya. Tapi kalau masih segelintir orang yang tidak setuju, ya bisa jadi ibaratnya hanya beberapa persen yang tidak setuju dan bisa jadi aturan itu diberlakukan. Nah, itu ya yang terjadi. Lanjut ya. Jadi banyak sekali bentuk realisasinya ya Pancasila ini dalam warga negara kita. Ya, diharapkan kita melaksanakan apa yang menjadi butir-butir daripada Pancasila. Sebelum itu saya mau nanya nih, ya, apakah saudara paham ya? Sila pertama itu bisa dalam bentuk apa sih contoh kasusnya saudara lakukan sebagai warga negara? Ya, bukan maksudnya ya. Kalau maksudnya ya nilai ketuhanan. Saya pengen nanya bentuk tindakan real yang saudara lakukan dalam sila pertama. Coba saya tanya Maulana ada? Bu. Ya, coba sebelum. Implementasi ya, Bu? Gimana, Bu? Tadi Ya, bentuk implementasinya. mungkin kalau menurut sila pertama yang berbunyi apa ketuhanan yang Maha Esa, tentu berhubungan dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh setiap bangsa. Jadi untuk bentuk implementasinya untuk menegakkan sila-sila menunjukkan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara itu harus saling menghormati antar sesama agama maupun agama
atau berbeda agama. Jadi saling menghargai dalam sesama walaupun berbeda agama. Terus contohnya tidak memberi peluang atau kebebasan kepada seseorang untuk menganut kepercayaan masing-masing. Terus tidak adanya diskriminasi terhadap agama, misalnya adanya pembatasan kegiatan yang hanya dilakukan oleh setiap agama tertentu. Jadi ada misalnya ada seorang warga yang minoritas, jadi itu tidak dapat melakukan hal tersebut. Jadi hal tersebut merupakan tidak adanya bentuk implementasi dari sila ke-1. Jadi harus ada saling menghargai dan saling memberi antara sesama agama maupun agama berbeda. Terima kasih. Oke, ya. Baik, sila pertama itu banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan ya. Dengan cara mungkin ada teman saudara yang berbeda agama dengan saudara ya, dia ingin melaksanakan ibadahnya, kita biarkan, kita kasih, kita hargai ya. Seperti kayak kemarin ada mahasiswa saya ya, saya ingin melakukan UTS susulan ya, karena sempat kemarin saya tidak enak badan di kampus lain ya. Jadi dia tidak, saya melakukannya hari Sabtu waktu itu ingin. Jadi saya bilang kita hari Sabtu susulan ya. Terus dia WA saya, Japri, maaf Bu, saya jadi petugas gereja saat itu. Jadi saya tidak bisa ikut susulan. Ya udah, saya hargai. Jadi saya batalkan UTS-nya itu hari itu dan diganti hari besoknya. Itu sebenarnya banyak cara-caranya kita menghargai orang dengan orang-orang yang berbeda agama, ya bahkan apapun itu. Pernah juga ya waktu itu saya apakah itu boleh atau tidak ya? Waktu itu saya ke rumah teman saya yang beda agama. Yang saya sangat salutkan di sini waktu itu azan sudah masuk ya. Dia ngingatin saya, oh itu azan udah itu kamu nggak sholat katanya. Kalau nggak bawa sejadah, saya punya sejadah loh katanya gitu. Saya juga sangat ibaratnya sangat terkejut ya. Dia yang beda agama sama saya, ngingatin saya, terus dia punya sejadah pun kalau nggak punya, itu saya nggak tahu juga. Jadi dia mengingatkan itu, ya. Terus apalagi contoh real di Indonesia banyak, ya seperti mungkin di Indonesia kita punya Masjid Istiqlal yang terbesar dan gereja katedral yang bersebelahan ya di Jakarta. Itu ketika ada hari kebesaran, misalnya Idul Fitri, sholat Id, kita boleh pakai parkiran gereja itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ada nilai toleransi, mereka tutup aja gerbangnya, ya. Tapi karena kita punya nilai toleransi, mereka buka parkirannya, boleh parkir di sana. Begitupun juga ketika ada hari Natal, parkiran Masjid Istiqlal boleh dibuka dan bisa dipakai oleh orang-orang yang menganut agama selain Islam itu sendiri. Terus apalagi contohnya di Bali, ya. Gimana cara bentuk pemerintah mentoleransinya? Ya, kalau di Bali, saudara pergi ke Bali, hari raya Nyepi, itu penerbangan 24 jam tutup. Ya, 24 jam tutup hari itu. Ya, bahkan awal wisata asing harus paham akalan itu ya. Karena kalaupun mau berangkat hari itu, saya pernah ke Bali waktu itu hari raya Nyepi. Ya, jadi waktu itu benar-benar sunyi, nggak ada boleh toko yang buka, kendaraan pun nggak boleh lewat. Dan itu tepat hari Jumat waktu itu. Hari Jumat kita kan melaksanakan sholat Jumat ya bagi yang Islam. Itu bagaimana cara Islam menghargainya? Kita biasanya azan ya, pakai suara mic yang keras. Tapi pada saat itu mic-nya hanya di dalam ruangan saja, di dalam masjid saja. Dan yang para muslim itu ke masjid atau ke masjid itu pakai jalan kaki, nggak pakai kendaraan. Ya. Tidak bersuara. Jadi mereka tetap boleh membiarkan kita sholat Jumat, tapi dengan mengikuti aturan yang ada.
Jadi ibaratnya fleksibel ya. Nah, jadi itu banyak tindakan yang kita lakukan. Nah, terus sila kedua, saya mau nanya, gimana bentuk tindakannya? Coba ada Faiza. Ya, Bu. Oke, Faiza gimana? Sila kedua, menurut saya, itu seperti saya kita kegiatan tolong menolong gitu, Bu, sesama manusia gitu. Kerjasama untuk dalam bermasyarakat, bertetangga maupun dengan sesama. Oke. Jadi sila kedua tuh banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya, karena nilai kemanusiaan ya. Misalnya saudara sebagai mahasiswa gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau ikut organisasi kemanusiaan. Misalnya ada teman yang mengalami musibah, bencana, bisa kita berikan bantuan atau kita galang dana. Bantuan itu tidak harus dalam bentuk duit ya, bisa dalam bentuk tenaga atau fisik, uang atau dukungan moral atau support ya. Nah, misalnya kalau uang, kalau saudara punya kemampuan yang berlebih dalam finansial bisa dibantu dengan ngasih duit ya. Saudara punya, atau misalnya dukungan tenaga, misalnya teman saudara kebanjiran bisa bantu-bantu bersih rumahnya ya, ibaratnya tenaga kita yang kita punya. Atau mungkin moral ketika dia buntu atau stuck, tidak tahu harus cerita sama siapa lagi atau ada masalah, itu bisa saudara bantu dengan support atau moral. Ya, banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa saudara berikan, tidak harus melulu tentang uang. Nah, ya. Terus sila ketiga ya. Apa bentukan yang bisa saudara berikan terhadap sila ketiga? Coba saya tanya. Grace ada. Ya, Bu. Oke, menurut Grace gimana? Kalau menurut saya salah satu wujud dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia itu seperti kita dalam itu, Bu, Dalam apa? merayakan kemerdekaan Indonesia. Itu kita sebagai warga negara Indonesia kan bersatu untuk memperingati hari kemerdekaan gitu, Bu. Oke. Merayakan hari kebesaran Indonesia, hari lahir. Ya, sila ketiga itu banyak sekali tindakan ya. Jadi sila ketiga itu lebih identik kepada nasionalisme. Bagaimana kita cinta tanah air, cinta terhadap apapun yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Pertama bisa saja dengan ini tadi benar dikatakan temannya ikut melaksanakan hari-hari kebesaran yang ada di negara kita, mencintai produk lokal, ya, makan makanan tradisional, mengembangkan kebudayaan, mungkin ikut belajar tarian, kesenian atau alat musik, atau mungkin memakai adat di setiap acara-acara yang ada di daerah saudara, ya itu bisa. Atau mungkin nanti dalam acara pernikahan tetap menggunakan adat yang saudara punya sesuai dengan kampung halaman saudara, atau mungkin ikut upacara bendera, banyak sekali melestarikan kebudayaan, ya tidak cinta dengan kebudayaan orang luar. Itu bisa dalam bentuk sila ketiga. Sila keempat, coba ada Atika. Ada Atika? Ada, Bu. Oke, menurut Atika gimana? Pengimplementasian sila keempat dalam kehidupan itu seperti mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terus
mengutamakan hasil keputusan daripada kehendak pribadi, terus menghargai pendapat orang saat ada terjadi musyawarah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Atika. Sila keempat itu banyak ya caranya, khususnya saudara sebagai mahasiswa, yaitu dengan ikut pemilu ketika ada pemilihan umum yang dilakukan oleh negara, tidak golput ya, melakukan musyawarah atau diskusi terlebih dahulu dalam membuat keputusan. Misalnya ketika ada kelompok yang ditugaskan dosen, saudara harus ibaratnya diskusi, tidak langsung diputuskan oleh sepihak saja. Misalnya saudara siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi notulen, siapa yang jadi pemapar materi, yang buka laptop siapa, yang putar slide siapa, yang jawab pertanyaan siapa. Jadi ada ya. Tapi kalau misalnya yang sepihak itu berarti otoriter yang dijalani. Misalnya ada seseorang di dalam grup itu, kamu pokoknya jadi ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Itu tidak boleh ya. Dimanapun nanti saudara akan ada di organisasi manapun, itu bahkan dalam kelompok terkecil yang ditugaskan oleh dosen. Karena apa ya? Karena kita masih menganut yang namanya demokrasi. Ya, tapi kalau misalnya saudara hanya kadang ada juga masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya musyawarah, seperti voting, ya. Nah, pemilu itu kan ibaratnya seperti voting ya. Ibaratnya musyawarah itu bisa dilakukan dalam skala kecil atau sedang. Tapi kalau sudah skala besar atau permasalahannya sudah besar, itu harus voting. Kalau misalnya pemilu pakai musyawarah, bisa nggak dikumpulin di GBK tuh semua masyarakat Indonesia? Ditanya satu-satu pilih Jokowi atau Prabowo kemarin, nggak bisa kan? Nah, jadi emang harus ada cara atau solusi dalam sila keempat ini. Jadi bisa musyawarah, bisa voting kalau masalahnya sudah skala besar. Oke, lanjut sila kelima. Sila kelima, coba ada M. Khalid. Oh, baik Bu. Sesuai dari isi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bentuk implementasinya seperti menjaga hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak boleh mengambil semena-mena apa yang menjadi hak orang lain. Contohnya seperti itu. Kita tidak boleh semena-mena menjadikan yang hak orang lain itu diambil dengan semena-mena itu, contohnya Bu, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baik. Ya, jadi sila kelima itu lebih kepada keadilan ya. Bagaimana kita benar ya tidak ada perlakuan diskriminasi ya, mungkin saudara dalam lingkungan pertemanan tidak memilih teman itu dengan benar seperti sekarang itu ya, ada kelompok-kelompok, ada kelompok dalam kelompok ya, seperti mungkin membuat satu geng-gengan, saya nggak ngerti juga ya, apakah kelompok yang terdiri mungkin teman saudara yang cantik sama yang cantik, atau yang kaya sama yang kaya, atau yang gimana ya, atau yang laki-laki yang ganteng sama yang ganteng, itu jangan. Nah, itu berarti saudara ada, dan yang lain itu langsung di blacklist gitu. Tidak, ya, kita berteman dengan siapa saja tanpa melihat orang itu dari mana, ya apalagi kita satu kelas, mungkin satu jurusan, kita teman. Kalau bisa teman itu bukan hanya satu jurusan saja, semua orang kita teman. Karena teman itu menurut saya itu sebagai investasi ya, invest di masa akan datang, bukan maksudnya minjam duit ya. Ibaratnya kita itu akan mendapatkan banyak informasi, pengetahuan ya, atau mungkin menjadi teman kita ketika kita tidak tahu daerah itu, apalagi teman yang berbeda daerah, itu bisa menjadi sumber pengetahuan kita nantinya. Bahkan menjalin relasi untuk mendapatkan pekerjaan juga bisa nantinya. Ya, jadi bangunlah pertemanan itu seluas mungkin.
Terus apalagi caranya sila kelima itu bisa dalam bentuk menghargai karya orang lain, ya. Kalau saudara, teman saudara punya banyak sekarang ya produk-produk handmade, belilah produknya, hargai. Kalau kita nggak punya duit, kita bantu promosi sehingga orang lain beli, bukan dicaci maki atau dibully, tidak. Ya, jadi kita hargai produk orang itu dengan mengapresiasinya. Nah, misalnya apa, kayak teman saya buat buku, saya beli bukunya misalnya. Nah, itu cara kita menghargainya. Nah, terus apalagi tidak tidak mendahulukan kepentingan pribadi juga, ya. Terus apalagi tidak bersikap yang namanya tadi semena-mena, menindas, apalagi kasus yang terjadi di remaja sekarang banyak kasus pembulian. Nah, itu tidak sesuai dengan sila kelima, ya. Pembulian dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang lemah, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang yang lemah tadi depresi, down, bahkan bunuh diri. Itu jangan sampai terjadi, ya. Nah, itu sangat-sangat kasus yang banyak sekali terjadi di zaman saat ini. Nah, kalau menurut saudara, ya, pembulian itu apakah bisa dicegah atau mungkin ada nggak solusinya menurut saudara? Sebagai mahasiswa yang mungkin pasti tahu ada kasus-kasus seperti itu di lingkungan kampus pun ada pasti. Nah, gimana menurut saudara, bagaimana solusi atau caranya? Coba saya tanya, ada Sonya? Ada, Bu. Menurut Sonya gimana? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama itu harus dari diri sendiri, Bu. Maksudnya harus ditanamkan bahwa semua manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Walaupun ada perbedaan dalam perekonomian, dalam warna kulit, dalam bentuk tubuh, itu pasti ada. Tapi dalam diri sendiri itu harus ditanamkan kalau kita itu sama-sama ciptaan Tuhan, yang kayak gitu, Bu. Dan yang kedua itu harus menjalin pertemanan yang baik dengan banyak orang, tidak membeda-bedakan untuk ditemani, Bu. Yang ketiga itu harus menumbuhkan juga rasa percaya diri atas diri sendiri, kalau kita itu berkualitas, seperti itu, Bu. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih, Sonya. Ya, jadi kasus pembulian itu sebenarnya kita itu jangan mudah menjadi orang yang lemah, ya. Ibaratnya bukan berarti kita harus ditakutin. Kita punya prinsip seharusnya. Ibaratnya harus tegas jadi orang, ya. Jangan suka pelin-pelan, ya, mudah disuruh-suruh, dibentak-bentak. Nah, itu jangan, ya. Kalaupun kita merasa kita benar, ya kita harus perjuangkan kebenaran itu. Makanya kita dalam hidup itu jangan sendiri-sendiri, ya. Orang yang selalu dibully itu biasanya orang yang tidak ada teman yang banyak gitu, atau suka sendiri, kemana-mana sendiri, ya. Nah, harus kita tuh, kalau saya heran juga ya, katanya extrovert, introvert gitu ya katanya, yang suka sendiri, menyendiri, itu juga menjadi lahan bagi orang yang kelompok-kelompok pembuli itu. Ya, kalau ada masalah diceritakan, ya, sehingga ada yang bisa melindungi kita, ya, bahkan cerita boleh sama keluarga, agar kasus seperti itu tidak terjadi berlarut-larut. Nah, itu yang harus kita. Jadi nggak boleh diam, lah. Jadi orang yang dibully itu nggak boleh diam, harus berani bicara, ya, harus berani. Ya, terus orang yang pembuli itu juga harus juga diubah. Kalau udah tipikal seperti itu, ya benar-benar harus ada orang yang menyadarinya secara penuh. Ya, bahwa kalau perbuatan seperti itu tidak baik untuk dilakukan. Ya, mungkin dari orang tua dulu,
atau mungkin dari pihak kampus atau sekolahnya. Kalau masih tidak bisa juga, ya dikasih aturan hukum yang kuat. Ya, mungkin diskors atau dikeluarkan kalau sampai parah pembuliannya. Nah, jadi banyak bisa caranya. Oke, itu sila kelima ya. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan implikasi, konsekuensi, tujuannya, bahkan realisasinya dalam kehidupan kita. Lanjut kita Pancasila sebagai ideologi. Ya, ideologi itu apa sebenarnya sih? Apa ideologi itu, Farhan? Farhan, ada Farhan? Farhan Ananda, Bu. Farhan Ananda, Bu. Farhan Ghazali. Farhan Ghazali. Ada Farhan Ghazali? Ada, Bu. Oke. Menurut saudara, ideologi itu apa? Ideologi itu apa ideologi? suatu ide atau gagasan, Bu. Ide atau gagasan, Bu. Oke, ide atau gagasan. Jadi ideologi itu adalah seperangkat pemikiran ya, yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal bagaimana ideologi itu sebagai dalam Pancasila sebagai dasar pemikiran warga negara kita. Sumber ideologi itu dari mana aja? Yang pertama dari kebudayaan, kedua agama, ketiga pemikiran para tokoh. Pancasila itu berasal dari mana sih? Dari yang saya sebutkan, yang tiga itu. Coba Puja dah. Ada, Bu. Pancasila dari sumber yang mana, Puja? Dari kebudayaan, agama, atau para tokoh? Jadi Pancasila itu dirumuskan dari para tokoh, Bu, dengan melihat kebudayaan. Dari para tokoh dengan melihat kebudayaan. Oke. Coba ada Tufail. Ya, Bu. Menurut Tufail apa? Maaf, Bu, mohon diulangi, Bu. Pancasila sumber dari mana aja? Sumbernya berdasarkan dari ya pemikiran-pemikiran para leluhur kita dan juga pemikiran-pemikiran pahlawan-pahlawan yang menyusun Pancasila, Bu. Dan juga norma-norma yang berada di Indonesia, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi Pancasila itu dari yang saya sebutkan 3 sumber itu semua berasal dari 3 itu. Baik dari kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang ada sebelum jauh Indonesia itu merdeka. Ya, agama pun juga seperti itu. Dari semua agama itu bisa memberikan sumbangsi terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Asalkan nilainya positif dan tidak bertentangan. Pemikiran para tokoh di awal pertemuan sudah saya jelaskan juga bahwa banyak sekali para tokoh yang terlibat baik sebagai perumus dasar negara, sebagai penampung, sebagai penyelidik,
ya sebagai peresmian atau meresmikan dasar itu atau Pancasila itu sendiri. Lanjut ya. Jadi Pancasila ini adalah salah satu ideologi yang ada di dunia, bukan ideologi besar. Ya, yang dikatakan ideologi besar itu adalah ideologi yang banyak dipakai oleh negara-negara yang ada di dunia. Seperti apa? Ya, komunisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, marxisme, leninisme, ya. Itu adalah ideologi-ideologi besar. Kenapa perlunya Pancasila ini dalam suatu ideologi negara? Agar apa? Yang pertama, unsur ateis yang terdapat pada marxisme atau komunisme itu tidak boleh ada dan sangat bertentangan dengan sila yang pertama. Sedangkan yang kedua, unsur individual dan liberalisme itu tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong yang terdapat pada sila kelima. Ya. Yang ketiga, unsur kapitalis, ya, itu sangat tidak sesuai dengan yang namanya prinsip ekonomi kerakyatan atau prinsip ekonomi Pancasila. Nah, itu. Jadi itu alasan kenapa Pancasila itu diperlukan sebagai ideologi negara. Jadi membatasi nilai-nilai yang ada di dalam ideologi besar tadi. Bukan berarti kita tidak bisa memasukkan nilainya, bisa, ya, tapi dengan cara menyaring dan memfilternya. Membuang nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ada beberapa tantangan di sini, ibaratnya bagaimana perjuangan Pancasila dari masa ke masa. Dari setiap pemimpin yang ada di negara kita. Pada masa Soekarno, Pancasila tuh mementingkan konsep agama, nasionalisme, dan komunisme. Ya. Jadi Pancasila kurang bergema pada saat itu. Sedangkan pada masa Soeharto, Pancasila hanya sebagai asas tunggal bagi organisasi politik atau asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan dan program-program yang ia buat. Makanya pada saat itu kita kenal ada program P4, pedoman penghayatan pengemalan Pancasila. Ya, jadi sebagai asas saja, sebagai landasan. Jadi belum benar-benar diwujudkan dalam setiap lini kehidupan. Pada masa Habibie, Pancasila kurang bergema, ya, karena pemerintahan lebih disibukkan kepada masalah politis dalam baik luar negeri. Makanya ada kejadian sempat daerah kita yang hilang, yaitu Timor Leste pada saat itu. Ya. Lanjut pada masa Gus Dur, Pancasila sebagai ideologi negara cenderung melemah ya, karena lebih dominan kepada kebebasan berpendapat. Jadi Pancasila pada saat itu tidak bergema, bahkan melemah karena Gus Dur lebih mengutamakan kepada orang-orang yang memberikan pendapat, masukan, dan bahkan saat itu pendapat yang didengar adalah dari masyarakat Tionghoa, yaitu diresmikannya agama Konghucu sebagai agama nasional atau agama yang ada di Indonesia. Lanjut pada masa Megawati, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya. Ya, karena pada saat itu sempat adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, nomor 20 tahun 2003, bahwa Pancasila dalam mata pelajaran dan mata kuliah dari SD sampai perguruan tinggi dihilangkan. Ya. Sempat hilang formalitasnya dalam sistem pendidikan kita. Lanjut ke masa SBY, karena SBY 2 periode, SBY pada periode pertama dia melanjutkan apa yang menjadi kebijakan dari Ibu Megawati. Tetapi pada periode kedua dia membuat satu aturan lagi, menghidupkan Pancasila lagi dalam sistem pendidikan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan ya, pendidikan tinggi, bahkan di dalam jenjang tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu harus ada mata kuliah ataupun mata pelajaran Pancasila. Ya. Jadi di masa SBY digemakan lagi. Lanjut di masa Jokowi,
Pak Jokowi, Pancasila bergema sekali di awal pemerintahnya, bahkan sampai sekarang pun beliau kita lihat selalu menggemakan Pancasila. Dengan pertama ya setiap kunjungan ke sektor-sektor seperti masyarakat ya sering ya kita lihat di awal dia memimpin, apabila yang hafal Pancasila dikasih sepeda, dikasih duit, dikasih apa. Lanjut mungkin dia menetapkan hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional. Terus membentuk kembali BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terus juga setiap apapun programnya selalu berbasis Pancasila. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Pancasila benar-benar sering ditonjolkan. Walaupun wujud implementasinya ya masih banyak masalah yang terjadi. Jadi bagaimana Pancasila harus menyelesaikannya dengan cara membuat aturan hukum yang kuat dan tegak ya. Nah, itu mungkin materi kita pada hari ini ya. Jadi Pancasila sebagai dasar dan Pancasila sebagai ideologi. Saudara pelajari dan nanti setelah tugas terkumpul, saya akan buka kunci untuk bahan saya yang ke-5, 6, dan 7. Bahan pertama sampai 4 bisa dibuka kan? Bisa, Bu. Bisa. Bisa dibaca atau bisa di-download? Bisa dibaca, Bu. Nggak bisa. Oke. Ya emang itu Google Play Slide, jadi saudara membacanya langsung dari Island. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan ketua kelas untuk capture. Ini tadi banyak yang keluar ya, 36 sekarang 43 pas mau habis. Tadi saya lihat ya siapa yang keluar terus. Terus masuk aja pas di akhir. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri. Tidak ada? Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar. Semoga sukses UTS-nya. Ya. Hari Kamis ya, Bu? Iya, hari Kamis tanggal 21. Ibu izin bertanya untuk pakaiannya gimana, Bu? Pakaian tadi saya kabari ya, tergantung bagaimana, apakah hari itu saya bentrok atau tidak. Tapi biasanya sebelum ujian itu saya akan saya kabari ya, apakah saudara nge-meet nanti atau hanya mengisi absen mungkin dengan kirim foto selfie ya, sebagai bukti saudara ujian. Bagi Sudah? Bu. Bu izin bertanya, Bu. Di Island-nya ada tugas 7. Ini tugas 7 ini maksudnya yang mana ya, Bu? Tugas 7 ini apa yang saya sampaikan di hari ini, resume. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah? Ada lagi? Sudah? Kalau tidak kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.